Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Guys, kembali lagi di part 2. Lu mesti lihat bagian 1 yang kemarin gua naikin. Itu soal gufron. Gue mau bahas secara tuntas tentang gufron. Pertama, dia mengaku bisa memanggil malaikat-malaikat Allah, memanggil malaikat munkar dan nakir, memanggil malaikat maut. Bahkan gufron juga bilang dia bisa memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Sampai dia katakan, ya assalamualaikum ya Jibril. Terus gufron juga bisa memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin-poin ini bahaya guys. Dalam segi akidah, kalau kita biarkan seorang yang bernama gufron atau Iyus Sugiman sampai masuk di kalangan awam, ini bahaya. Kenapa? Karena pengikutnya tuh banyak percaya dengan itu. Bahkan pengikutnya bisa meyakini gufron ini bagian dari wali. Ini dusta. Ini dusta. Yang pertama, dalam segi akidah, yang ada sebuah kaidah dasar tentang kita memahami tentang makhluk yang bernama jin. Kaidahnya gini, kullu ibadah li ghairillah fa haqiqatuha lil jin. Setiap ibadah yang kita lakukan kemudian ditujukan kepada selain Allah, li ghairillah fa haqiqatuha lil jin, maka hakikatnya ibadah ini adalah untuk jin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah di mana ibadah ini tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka jelas ibadah ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana amalan-amalan zikirnya gufron. Bagaimana amaliyahnya gufron. Baca Qur'annya aja nggak bisa. Sampai dia membanggakan dirinya. Awal mula memunculkan bahasa Suryani. Di part 1 gue udah bahas bagaimana bahasa Suryani, bahasa yang dibahas di Aram Timur. Ini biasa dipakai oleh bertuturkan dengan orang-orang Kristen di Timur Tengah ya. Jadi ini nggak ada kaitan dengan Islam. Poin ini, ketika dia melakukan amal ibadah yang Rasulullah nggak pernah contohkan ibadah itu, fahuwa raddun, ibadahnya akan ditolak. Dia mengajarkan banyak poin-poin kesesatan. Artinya ketika dia terjun di dalam Islam, dia menyampaikan bagaimana agama Islam, bagaimana ibadah-ibadah di dalam Islam, tapi dia harus ikut aturan mainnya Islam. Dia harus ikut bagaimana Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ibadah itu, atau kita mesti lihat contoh dari Nabi Muhammad SAW. Fahaqiqatu halil jin. Kalau dia tidak lakukan sebagaimana aturan mainnya Allah, apalagi ibadah yang dilakukannya untuk selain Allah, maka ini adalah untuk jin. Yang kedua, gufron termasuk orang yang kena prank dari kalangan jin. Ya, gue pengen bilang gufron ini adalah orang yang kena prank dari kalangan jin. Kenapa? Karena dia terjebak dengan tipu dayanya bangsa jin. Gue ada beberapa catatan. Pertama, catatan untuk gufron ya. Jadi ada tipu daya jin yang sering dimainkan oleh bangsa jin itu sendiri. Pertama, bangsa jin itu sering menyampaikan atau menganggap bahwasanya dia menganggap baik perbuatan buruk. Itu tipu daya bangsa jin. Kita lihat bagaimana gufron. Dia memandang baik perbuatan buruk. Dia lihat bagaimana dirinya mengklaim bisa mengundang malaikat. Ini dusta. Di part 1 gue bilang bahwasanya malaikat ini makhluknya Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini makhluk Allah yang dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ditugaskan zikir, selesai zikir. Siapa lu? Gufron, siapa lu bisa manggil malaikat-malaikat? Artinya lu kena tipu daya jin. Lu kena prank dari bangsa jin. Bahkan jin itu sendiri di dalam surah An-Nisa melakukan tipu daya. Di surah An-Nisa ayat 120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya belaka. Artinya yang disampaikan gufron, dia sedang bermain di angan-angan kosong. Ini kena tipu daya jin. Lu sedang diprank sama jin. Makanya gua ajak lu gufron, tobat pada Allah. Kalau lu masih mau melakukan perbuatan lu saat ini, lu jangan mengaku diri lu Islam.
Ya, ini poin-poin yang gue udah catat buat Gufron. Yang selanjutnya, bahasa Suryani. Gue pengen sampaikan gini. Bahasa Suryani yang dimainkan sama Gufron ini sebenarnya adalah mantra-mantra sihir. Dalam ilmu sihir, pertama ada at-tanjim, ada perbintangan. Makanya mereka yang mempelajari ilmu sihir, biasanya mereka akan melihat bagaimana ilmu perbintangan. Lu lahirnya bulan apa? Sekarang nih, orang-orang sekarang ini udah mulai banyak kalau kenalan bukan lagi nyebut nama. Mereka nanya, bintang lu apa? Gemini. Bintang lu apa? Leo. Sagittarius. Itu udah kejebak dalam ilmu sihir. Kemudian ada ilmu harfi, ilmu huruf. Bagaimana ilmu sihir itu dia akan melihat di setiap huruf. Ya, perhatikan. Dalam ilmu sihir, di setiap huruf mereka meyakini akan ada khodam di dalamnya. Makanya kalau tata cara menulis ilmu sihir, pertama ada sihir mufrad. Ada huruf mufrad itu sendiri. Misalkan kalau kita lihat satu huruf aja jim misalkan, mereka meyakini di setiap huruf itu ada khodamnya. Maka nggak heran ketika jim itu mereka meyakini bahwasanya huruf jim ini ada khodam atau ada sihir muzawwaj. Sihir muzawwaj ini antara huruf atau angka atau huruf dan simbol. Makanya lu kalau lihat ada kaligrafi tulisannya bagus, misalkan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah sungsang, Al-Fatihahnya kebalik. Kalau lu cuman lihat huruf Al-Fatihah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian lu lihat ada angka di dalamnya, angka 2, angka 5, maka bisa dipastikan itu adalah penggunaan dari ilmu sihir. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan huruf saja, tapi ada angka di dalamnya. Kalau yang ketiga ada cara penulisan sihir, ada sihir murakkab. Sihir murakkab ini gabungan dari huruf, angka, dan simbol. Makanya buat teman-teman yang pernah lihat ada huruf yang kemudian ada simbol di dalamnya, ada angka-angka di dalamnya, gue saranin bakar. Kenapa? Bagian dari ilmu sihir selain ilmu harfi, ada lanjutan dari ilmu bastu wa taksir. Cara menulis huruf, ya, cara menulis huruf. Ketika dia meyakini di setiap huruf ada khodamnya, masuk dalam ilmu bastu wa taksir, cara menuliskan huruf itu. Nah, kemudian masuk dalam kumpulan al-awfaq, wafaq atau al-azaim. Makanya yang digembar-gemborkan sama Gufron ini adalah bagian dari ilmu sihir itu sendiri. Kita tahu kalau orang yang menelusuri ilmu sihir, yang mempelajari lebih dalam ilmu sihir, maka sebagaimana janji Allah di dalam surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dibilang kafir, tapi dibantah. Kenapa Nabi Sulaiman dibilang kafir? Karena dianggap Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, tapi di ayat ini dibantah. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Kenapa syaitan dibilang kafir? Yu'allimuna nasa sihir, karena para syaitan ini mengajarkan sihir. Nah, kalau dia sudah terjebak di dunia sihir, dia sedang mempromosikan ilmu sihirnya, maka bisa kita pastikan Gufron ini bukan wali Allah. Gufron adalah syaitan dalam bentuk manusia, dan juga yang kita harus sadari, Gufron adalah dukun. Itu yang harus lu ingat ya. Makanya kalau kita masuk dalam materi akidah, kemudian kita akan dapati materi tentang bagaimana ilmu nawakidul iman, hal-hal yang membatali keimanan. Salah satunya adalah sihir. Jadi kalau Gufron bilang dia Islam, maka gue sampaikan di saat ini, Gufron bukan bagian dari seorang Islam, maka melainkan dia sudah murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena lu kalau mau mainkan ilmu ini, lu jangan mengatasnamakan Islam. Itu lebih aman buat lu. Oke? Paling tidak, yang pesan yang selanjutnya adalah ancaman buat mereka orang-orang yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah SAW, bahkan berdusta di balik nama Islam, maka bersiaplah, tempat terbaik lu adalah neraka jahanam. Semoga kita semua terjaga dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas ancaman neraka jahanam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.